Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman yanfa'una. Allahumma amin. Hadirin hadirat pemirsa dimanapun Bapak Ibu berada, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada subuh yang ketiga ini kita masih berkesempatan untuk hadir, berkesempatan untuk saling menasihati. Mudah-mudahan kesempatan seperti ini terus Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa terus memanfaatkannya dalam hal-hal yang baik, memperbanyak amal ibadah, memperbanyak ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita muliakan. Semoga kita terus bisa konsisten, istiqamah dalam menjalankan atau mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai pengikut beliau yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan kajian kita seputar hadis-hadis yang berkaitan dengan Ramadan, bagaimana Nabi melalui Ramadannya yang terekam dalam hadis-hadis beliau. Dan kita sudah melakukannya dari awal Ramadan, hari pertama, kedua, dan sekarang alhamdulillah yang ketiga kalinya. Dan saya kembali mengingatkan kepada teman-teman, kalau memang ada pertanyaan nanti silahkan ditulis ya. Kalau saya sempat jawab hari ini dijawab, kalau enggak insya Allah besok kita akan jawab. Tulis saja, dikirimkan, nanti kami akan jawab besok insya Allah paling lambat. Dan ada beberapa pertanyaan yang kemarin belum sempat terjawab, saya sudah baca sebagian, mudah-mudahan hari ini bisa dijawab. Baik teman-teman sekalian, hadis kita kali ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Redaksinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujratan. Qala hasibtu annahu qala min hasirin fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan satu tempat atau seperti kamar ya, ada satu tempat khusus. Saya mengira itu seperti kasur kata beliau ya, hasir ya. Seperti apa namanya, karpet lah kira-kira begitu, khusus untuk Ramadan saja dia gunakan tempat itu, dia khususkan tempat itu untuk apa? Fasalla fiha layaliya. Beliau menggunakan tempat itu untuk salat malam. Malam-malam Ramadan beliau salat di situ. Fasalla bi salatihi nasun min ashabihi. Maka sebagian sahabat-sahabat beliau ketika melihat Nabi begitu, dia ikut di belakangnya sholat. Artinya dia bermakmum kepada Nabi yang melakukan sholat lail itu, sholat malam Ramadan itu. Falamma alima bihim ja'ala yaq'udu. Maka tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal itu, jadi Nabi merasa ada orang di belakang saya ikut sholat. Nabi merasakan ada hal-hal di belakang dia, ada sekelompok manusia, ada sekelompok sahabat yang sholat di belakang dia. Ja'ala yaq'ud.
Ja'ala yaq'ud ini kalau secara bahasa tiba-tiba beliau duduk. Tapi yang bisa dipahami di sini ja'ala yaq'ud maksudnya Nabi tidak melanjutkan. Ya. Nabi tidak keluar lagi di tempat itu salat seperti biasanya pada hari berikutnya. Fa kharaja ilaihim faqala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menyapa para sahabatnya. Faqala, Nabi berkata, Nabi bersabda, "Qad araftu alladhi ra'aitu min sani'ikum." Saya tahu ya, apa yang kalian lakukan. Saya mengamati apa yang kalian perbuat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita yang dirangkum dalam hadis ini itu intinya adalah salat malam Ramadan atau biasa kita sebut dengan salat tarawih. Jadi judul kita kali ini adalah seputar salat tarawih. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, ringkas cerita tadi, Nabi di bulan Ramadan dia siapkan tempat khusus untuk melakukan ibadah malam. Berarti ada perhatian khusus Nabi terhadap qiyamul lail ya. Kalau sekarang istilahnya salat tarawih, bisa diartikan juga salat lail ya. Khusus di bulan suci Ramadan. Bahkan beliau membuat satu tempat khusus. Nah, sahabat mengatakan pakai karpet ya, semacam karpet begitu dibentangkan. Disitulah beliau selalu melakukan salat. Yang kedua dalam cerita ini bahwa para sahabat ketika menyaksikan Nabi melakukan itu, ya mereka tidak mau ketinggalan. Apa yang mereka lakukan? Mereka kemudian bermakmum kepada Nabi. Lihat bagaimana keseriusan ya, bagaimana kemudian semangat para sahabat itu tidak mau lepas dan tidak mau tertinggal sedikit pun dari apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan, kemudian keinginan kuat menteladani apa yang dilakukan oleh beliau sampai seperti itu. Diintip apa yang dilakukan oleh Nabi, lalu mereka bermakmum diam-diam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika Nabi mengetahui itu, falamma alima ja'ala yaqud. Nabi kemudian duduk. Nah, ada yang mengartikan Nabi kemudian berhenti. Nah, ada yang mengartikan Nabi kemudian tidak lagi melakukan itu. Lalu kemudian Nabi keluar menyapa para sahabatnya yang kemudian kebingungan kenapa Nabi berhenti melakukan itu. Kemudian Nabi mengatakan, "Qad araftu allazi ra'aitu min sani'ikum." Saya tahu dari apa yang saya lihat dari perbuatan kalian. Saya tahu apa yang kalian lakukan. Saya amati apa yang kalian lakukan. Apa yang bisa ditangkap di sini? Ada beberapa hal yang bisa ditangkap dari hadis ini. Yang pertama, bahwa hukum dasar sholat lail itu sunnah, tidak wajib. Apalagi yang dilakukan secara berjamaah. Seandainya wajib, Nabi lanjutkan berjamaah dan tidak ditinggalkan. Apalagi sahabatnya makin lama makin banyak yang datang. Tetapi Nabi berhenti. Ini bertanda bahwa sholat lail itu bukanlah wajib. Sholat lail dan nama-nama sholat lail, sholat tarawih, ya, qiyamul lail, tahajud, ya, sholat tahajud. Ada yang mengatakan sholat witir, walaupun sholat witir nanti itu khusus istilah untuk akhir dari rangkaian sholat malam yang dilakukan dengan bilangan ganjil, ya. Tetapi ada yang mengistilahkan sholat witir untuk rangkaian sholat malam itu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hukum dasarnya adalah tidaklah wajib. Artinya sunnah. Bahkan dalam riwayat lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya takut kalau saya keluar ini menjadi wajib. Jadi cintanya Nabi kepada para umatnya sehingga tidak mau yang sunnah itu menjadi wajib. Nah, ini yang perlu digarisbawahi bahwa tidak wajib. Nah, sekarang seperti apa kita lihat di masyarakat kita? Banyak masyarakat yang kemudian justru memahami bahwa sholat tarawih itu wajib. Sehingga mereka berbondong-bondong datang sholat tarawih tetapi meninggalkan sholat wajib. Atau kemudian memaksakan diri melakukan tarawih, bahkan di tengah wabah seperti ini mereka rela yang penting sholat tarawih. Tidak demikian dengan sholat wajib. Padahal kalau hukumnya kita lihat ini adalah
sunnah. Laisa wajiban, bukanlah wajib. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah. Apa ganjaran yang didapatkan orang yang melakukan sholat tarawih itu, sholat qiyamul lail itu? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Jadi memang besar pahalanya ya. Siapa yang bangun malam, man qama ramadhana, bangun malam, jadi bisa di awal malam, bisa di tengah malam, bisa di akhir malam. Jadi man qama Ramadan, qiyam Ramadan itu awal, tengah, akhir. Nah, kalau di awal orang biasa istilahkan tarawih, ya kan? Nah, kalau habis tidur nanti dibilang sholat tahajud. Tapi sebenarnya Nabi sendiri mengatakan man qama Ramadan. Siapapun yang bangun malam, apakah di awal, di tengah atau di akhir, imanan wa ihtisaba. Karena mengharapkan, karena iman yang mendorong mereka melakukan itu. Tidak ada yang lain, betul-betul karena keimanannya kepada Allah, wahtisaba, dan mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka diampunilah dosa-dosa dia yang lalu. Jadi cara kita ini menghapuskan dosa memang banyak sekali dalam agama kita. Nah, puasa Ramadan seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian diantaranya adalah dengan cara merutinkan qiyamul lail atau salat tarawih di malam bulan suci Ramadan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlah rakaatnya ternyata setelah kita baca hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu Nabi tidak pernah membatasi berapa rakaat salat tarawih. Apakah 11 rakaat dengan witirnya ataukah 23 rakaat dengan witirnya? Ternyata Nabi redaksinya secara khusus itu Nabi tidak pernah mengatakan jangan pernah melakukan lebih dari 11 atau jangan pernah melakukan kurang dari 23, tidak pernah begitu redaksinya. Artinya bisa dipahami bahwa jumlah rakaat salat tarawih itu bergantung kepada kemampuan kita masing-masing. Yang punya waktu panjang, punya fisik yang prima, sehat, ya silahkan lakukan banyak ya. Nah, bisa sampai 23 rakaat. Yang tidak mampu jangan juga memaksakan sampai 23 rakaat sementara tidak mampu misalnya. Ya ambil semampu yang dia bisa. Kalau dia bisa masuk tengah malam baru dia bangun, silahkan. Nah, bagian fisiknya kuat bisa bangun malam atau mau diakhirkan nanti di sepertiga akhir malam, itu jauh lebih baik lagi bagi yang mampu. Tidak ada pembatasan jumlah rakaat. Oleh karena itu di masyarakat kita bisa lihat ada yang melakukan 11 rakaat, ada yang melakukan 23 rakaat. Tidak apa-apa. Nah, 23 rakaat ini ada yang mengatakan itu kemudian digalakkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walaupun juga sebagian membantah bahwa Umar tidak melakukan 23, Abu Bakar tidak melakukan 23. Nah, tetapi karena memang Nabi tidak pernah membatasi, maka itu pun tidak salah, ya. Tidak salah. Nah, di Saudi misalnya, di Masjidil Haram itu ada 23. Di Indonesia kebanyakan 23. Sebagian juga melakukan dengan 11. Nah, nanti ada riwayat-riwayat yang menjelaskan itu. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah lakukan semampu yang kita bisa. Berapa yang kita bisa silahkan lakukan. Satu-satunya riwayat yang menjelaskan tentang rakaat ini itu ada hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika sholat malam itu tidak lebih rakaatnya dari 11 ya. Nah, tidak lebih rakaatnya dari 11. Nah, itu kesaksian dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi tidak lebih dari 11. Tetapi Nabi sendiri tidak pernah membatasi. Nabi sendiri tidak pernah mengatakan, yang lebih dari 11 salah. Nah, berarti apa yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab salah. Nabi tidak pernah. Cuma yang direkam oleh Aisyah, Rasulullah melakukannya 11. Nah, maka yang melakukan 11 jangan disalahkan. Oh, ini 11 Muhammadiyah. Berarti salah. Tidak, ada dalil ya melakukan itu. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjadi polemik juga di masyarakat ya, dalam kondisi normal. Sekarang kita sholat di rumah masing-masing. Tapi kalau kondisi normal itu ada jamaah ya, ada jamaah, ada imam. Nah, mana yang lebih afdal? Ada yang bertanya begitu. Apakah kita melakukannya semua sempurna dengan imam atau kita balik ya?
menyelesaikan sendiri di rumah. Nah, ternyata memang ada pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, "Innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarifa husiba lahu qiyamul lailah." Jadi seseorang yang salat bersama imam hatta yansarifa, sampai selesai imamnya itu salat, maka husiba lahu qiyamul lailah, terhitunglah dia mendapatkan pahala seperti orang salat malam. Salat malam suntuk. Ya. Jadi kalau kita sholat dengan imam, kita tahan sampai selesai imam, baru kemudian kita bubar, itu ada keistimewaan tersendiri. Keistimewaannya adalah tercatat kita melakukan sholat malam secara sempurna. Nah, sempurna seperti sholat malam satu malam full, sempurna karena kita menyelesaikan jamaah bersama imam. Jadi ini keistimewaannya. Jadi mana yang lebih afdal ya? Dari hadis tadi lebih afdal kita menyelesaikan dengan imam. Apalagi jumlahnya kan tidak ada. Tidak ada ketentuan dari Nabi. Jadi ketika imam ambil 11 kita selesaikan 11, imam 23 kita selesaikan 23. Berdasarkan kepada hadis ini, itu ternyata ada keistimewaannya tersendiri. Nah, kecuali kalau kita punya uzur ya. Ya, saya tidak kuat lagi, hanya 8 saja. Saya tidak kuat, hanya sampai 12 saja. Saya tidak kuat lagi, mau balik. Tidak apa-apa. Nah, tidak apa-apa. Insya Allah semua diberikan sesuai dengan kemampuannya. Nah, setelah itu dia mau bangun malam, dia lanjutkan lagi kembali, itu tidak ada masalah dan itu lebih baik lagi. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau dia sudah witir dengan imam, apakah kemudian dia bangkit lagi malam hari, dia boleh melanjutkan sholatnya atau tidak? Nah, ini bagi yang sudah menyelesaikan witir bersama imam, di tengah malam misalnya atau di akhir malam dia bangkit kembali, jangan diam saja. Oh, saya sudah sholat tadi dengan imam, sudah selesai witirnya. Tidak. Nah, silahkan lakukan sholat lagi, ambil sholat 2 rakaat, lanjut 2 rakaat lagi, lanjut 2 rakaat lagi, semampu yang kita bisa. Tetapi para ulama mengatakan tidak usah berwitir kembali karena sudah witir sebelum tidur. Nah, sudah witir pas sama tarawih tadi, maka tidak usah witir kembali. Karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Nah, tidak ada 2 witir dalam satu malam diartikan oleh para ulama, artinya kalau kita sudah witir tadi maka tidak usah lagi witir. Ini, tapi tidak berhenti, bukan berarti kita tidak sholat, tetap kita lanjutkan sholat, cuman tidak usah witir. Nah, teman-teman yang tidak witir tadi di awal malam, dia hanya melanjutkan sholat genap dengan imam, lalu pas witir dia balik dengan dia akan melanjutkan di rumah lagi, maka nanti jangan lupa ditutup. Ketika lanjut tengah malam, selesai berapa rakaat, jangan lupa witir karena dia belum salat witir. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana tata caranya? Ternyata memang ada beberapa riwayat tentang tata cara Nabi salat tarawih itu. Salat lail di bulan suci Ramadan atau di bulan-bulan lain. Jadi ada yang melakukan 2 sampai berapa yang dia mampu, baru kemudian witir 1 rakaat kah atau 3 rakaat kah witirnya. Ada yang melakukan 4 ya. Nah, dan seterusnya baru kemudian dia witir. Nah, seperti apa sebenarnya ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya semuanya ada dalilnya ya. Semua ada dalilnya. Kalau yang 4 itu bisa kita baca dari beberapa riwayat. Nah, di antaranya ya dari Abi Salamah an Abdurrahman. Beliau mengatakan, saya pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Kaifa kanat salatu Rasulillah fi Ramadan?" Bagaimana salatnya Rasulullah itu di saat bulan suci Ramadan? Maksudnya adalah salat malamnya. Faqalat ma kana Rasulullah, maka Aisyah berkata, maka Rasulullah yazidu fi Ramadhan wala fi ghairihi ala 11 raka'ah. Rasulullah setahu saya, yang saya amati, karena beliau adalah istrinya Nabi, tidak pernah di Ramadan maupun di luar Ramadan itu lebih salat malamnya 11 rakaat. Nah, bagaimana tata cara 11 rakaatnya? Dijelaskan oleh Aisyah, yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau salat 4 rakaat langsung ya, tidak ada tahiyat kedua, tidak tahiyat pertama tapi langsung 4 rakaat, kemudian langsung tahiyat terakhir.
Fala tas'alan husnihinna wa tulihinna. Enggak usah tanyakan bagaimana baiknya salatnya Nabi, bagaimana kemudian panjangnya salatnya Nabi. Ini sebenarnya pernyataan dari Aisyah mengatakan sangat luar biasa salatnya dan sangat panjang salatnya beliau. Summa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Lalu kemudian setelah salam dia bangkit lagi mengambil 4 rakaat. Jangan tanyakan bagaimana baiknya salatnya Nabi dan bagaimana panjangnya. Sangat panjang. Nah, setelah selesai 8 rakaat dengan 4 tadi, summa yusalli salasan. Barulah kemudian beliau ambil salat 3 rakaat sebagai witirnya. Jadi 4, 4, 3. Jumlahnya adalah 12. 4, 4, 3, 12. Fakultu ya Rasulullah, maka saya bertanya kepada Rasulullah, kata Aisyah, atanamu qabla an tutira? Apakah engkau ya Rasulullah tidur sebelum witir? Faqala ya Aisyah inna aynaya tanamani wa la yanamu qalbi. Iya, saya kadang-kadang tidur sebelum witir, ya 4-4, kemudian istirahat sedikit, baru kemudian witir. Mata saya tidur, dua-duanya, tapi hati saya tidak tidur. Maksudnya saya tetap bersambung dengan sholat itu, hati saya tetap berkomunikasi, hati saya tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara kasat mata saya lagi istirahat. Jadi, apa yang bisa disimpulkan dari sini? Caranya Nabi sholat. Jadi 4, 4, 3. 12 rakaat. Ini dalil juga yang mengatakan Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat ketika dia sholat malam, baik Ramadan kata Aisyah maupun di luar bulan suci Ramadan. Maka tidak bisa disalahkan orang yang 11 itu. Tetapi 11-nya Nabi panjang. Ini 11 cepat sekali. Ya. 11-nya Nabi itu panjang. Nah, Aisyah bahkan mengatakan tidak usah tanyakan bagaimana panjangnya. Oh, sangat panjang sekali. Bahkan ada riwayat lain, Nabi sholat setelah dia baca Al-Fatihah, dia baca Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah, dia lanjutkan lagi ke An-Nisa dalam riwayat. Oh, panjangnya. Jadi sangat panjang. 1 rakaat itu sangat panjang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasuila Rasulullah, ya. Nabi pernah ditanya juga, salat apakah yang paling afdal sebenarnya salat malam itu ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Ayu salatin afdal? Qala tulul kunut. Salat malam yang paling bagus adalah yang paling panjang kunutnya. Maksudnya kunut di sini adalah berdirinya. Jadi kunut itu selain juga kunut yang biasa diartikan seperti kita yang pahami itu kunut. Nah, kunut juga di sini diartikan berdiri, tulul qiyam. Jadi salat malam yang paling bagus adalah salat malam yang paling panjang berdirinya. Masya Allah. Ini kalau kita baca ini ya, sepertinya kita jauh sekali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita salatnya paling pendek berdirinya, paling sedikit rakaatnya dan seterusnya. Tapi baginda Nabi Subhanallah, beliau sangat panjang sampai ketika beliau ditanya, kenapa harus repot-repot begini ya Rasulullah sampai kakimu bengkak salat malam? Apa jawaban Nabi? Afala akuna abdan syakura. Ya salahkah saya kalau saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk kesyukuran beliau dia lakukan dengan menggalakkan, menghidupkan malamnya ya, khususnya di bulan suci Ramadan. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada riwayat lain saya bacakan ya sebelum kita tanya jawab. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sumna ma'a Rasulullah Ramadan. Kita pernah berpuasa dengan Rasulullah di bulan suci Ramadan. Falam yakum bina syai'un minasyahri. Beliau tidak pernah sholat bersama kami. Maksudnya qiyamul lailnya ya. Hatta baqiya sab'un. Sampai tinggal 7 malam lagi tersisa. Berarti malam keberapa itu? Malam ke-23 ya. Faqama bina hatta zahaba sulusal lail. Maka Rasulullah berdiri qiyamul lail sampai lewat sulusal lail, sepertiga malam. Kemudian malam ke-6 malam ke-24-nya yaitu sisa 6 malam lagi, falamma kanatis sadisa lam yakum bina. Tidak lagi melakukan itu bersama kami. Falamma kanatil khamisa, nah ketika tinggal 5 malam lagi, berarti malam ke-25 ya. Qama bina, beliau salat lagi bersama kami. Hatta zahaba syatrul lail, sampai lewat setengah malam. Jadi kalau tadi lewat sepertiga malam. Nah, berarti ya sekitar mungkin jam 10, jam 11 selesai. Nah, malam ke-25-nya
Setelah dia jeda semalam, dia berdiri lagi bersama kami dan itu sampai pertengahan malam, lewat pertengahan malam. Fakultu ya Rasulullah, maka saya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau naffaltana qiyam hadhihi laila. Ya Rasulullah, seandainya engkau lanjutkan saja bersama kami salat nafilah, salat sunnah bersama kami ya Rasulullah sampai habis malam ini. Faqala innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarifa husiba lahu qiyamul laila. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seseorang jika sholat bersama imam, ya, sholat lail bersama imam, sampai selesai imamnya itu sudah dihitung sholat satu malam. Jadi kita memang sholatnya sampai setengah malam saja, tetapi ketika Anda sholat dengan imam sampai selesai itu sudah dihitung pahalanya satu malam full. Kemudian falamma kanatir rabi'a lam yakum bina. Ketika malam berikutnya, sisa 4 malam lagi Ramadan, dia tidak keluar lagi Nabi. Falamma kanatis salisa, ketika malam Ramadan tinggal 3 malam lagi, jama'a ahlahu wa nisa'ahu wan nas. Maka pada saat itu dia kumpulkan keluarganya, istrinya, kemudian beberapa orang, faqama bina. Lalu dia salat bersama kami hatta khashina ayyafutana al-falah. Sampai kami khawatir tidak dapat sahur. Maksudnya panjang sekali. Mulai habis Isya, tidak ada jelaskan jam berapa, tetapi sampai sahur. Itu 3 malam terakhir itu. Sisa 3 malam terakhir. Qala faqultu wa mal falah. Saya bertanya, apa itu al-falah? Qala as-sahur. Yang dimaksud al-falah adalah sahur. Summa lam yakum baqiyat asy-syahr. Nah, ketika malam itu selesai, sisa malamnya tadi yang tinggal 2 malam lagi itu tidak keluar lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini apa yang bisa kita pahami hadirin yang dirahmati Allah? Yang bisa kita pahami adalah bahwa memang qiyamul lail, salatul lail itu bisa dilakukan berjamaah, bisa dilakukan juga sendiri-sendiri. Dan Nabi berjamaahnya hanya berapa kali, lebih banyak tidak berjamaahnya. Jadi tidak usah dipaksakan berjamaah, apalagi kalau sudah ada himbauan dari pemerintah bahwa sekarang ini lebih afdal kita sholat di rumah, ya, di rumah masing-masing, tidak usah paksakan berjamaah di masjid karena dikhawatirkan terkena penyakit atau menularkan penyakit. Wallahu a'lam, ya. Nah, kemudian kalau di rumah usahakanlah berjamaah dengan keluarga agar kemudian semua bisa merasakan semangat, ya, semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hadirin yang dirahmati Allah. Jadi dari beberapa hadis ini sudah banyak pelajaran kita dapat. Nah, cara Nabi 4-4-3, kemudian Nabi panjang-panjang sholatnya, kemudian Nabi tidak rutin berjamaah, kemudian terakhir ada lagi hadis yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malamnya itu 2-2-2-2. Ini berlandaskan dari hadis Ibnu Umar, anna rajulan sa'ala Rasulullah anis salatil lail. Seseorang bertanya kepada Rasulullah tentang sholat malam. Bagaimana pelaksanaan sholat malam itu ya Rasulullah? Ingat, sholat malam yang dimaksud kalau Ramadan sholat tarawih. Di luar Ramadan ya sholat tahajud, sholat malam, qiyamul lail dan seterusnya yang diakhiri dengan witir. Kemudian Rasulullah mengatakan sholatul laili masna masna. Sholat lail itu ya 2-2, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Fa iza khasya ahadukumus subha, kalau takut kalian sudah masuk waktu subuh, jadi silahkan sholat 2-2-2-2. Nah, kalau sudah khawatir sudah masuk waktu subuh, shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Segeralah salat 1 rakaat sebagai witir, penutup dari rangkaian salat yang dia lakukan. Jadi witir minimal 1 rakaat di akhir rangkaian salat malam, bisa 3 rakaat di akhir rangkaian salat malam. Nah, ini berarti ada dalil juga 2-2-2, tidak dihitung berapa jumlahnya, tetapi kalau sudah khawatir masuk subuh, segera tutup dengan witir. Apakah 1 rakaat, 3 rakaat, dan seterusnya. Nah, dari seluruh yang kita pahami ini, dari seluruh riwayat yang kita baca ini, hadirin yang dirahmati Allah, disimpulkan bahwa memang sholat witir, sholat lail tidak wajib, ya, sholat tarawih tidak wajib. Jumlah rakaatnya juga bisa 4-4, 3, bisa 2-2-2, lalu kemudian ditutup witir. Nah, kemudian Nabi itu sholatnya panjang-panjang. Jadi usahakan jangan tergesa-gesa, ya. Berapa rakaat pun yang penting dilakukan dengan tumanina, khusyuk, tidak tergesa-gesa, itu jauh lebih afdal dibanding kita perbanyak rakaatnya tapi tidak ada tumanina di dalamnya, tidak ada kekhusyuan di dalamnya, ketergesa-gesaan di dalamnya. Nah, itu jauh lebih afdal yang sedikit tapi panjang. Karena Nabi mengatakan, pernah ditanya, sholat lail yang paling afdal itu yang mana ya Rasulullah? Nabi menjawab, tulul kunut, yang panjang berdirinya. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah.
Ya, demikian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis Nabi untuk subuh hari yang ketiga ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya secara pribadi. Semoga kita semua bisa lebih semangat lagi melakukan tarawih, ya, melakukan qiyamul lail, khususnya di bulan suci Ramadan, karena barang siapa yang rutin melakukan ini di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, dijamin diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, demikian. Kemudian saya ingatkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, ya, silahkan ditulis, dikirim, nanti kita akan jawab.